Oke, sebagai lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan membahas tentang pembahasan latihan untuk penentuan subjek pajak. Oke, kita akan lihat di sini ya. Ini nomor 1. Jadi ini pilihannya ya. Badu seorang PNS KPU, Kelahiran Purwokerto, tinggal di Jalan Pisok. Ini udah jelas ya, karena PNS tentu dia adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Mr. Wong-Wongan, WNA Korea Selatan, bekerja pada PT Indofarma sebagai tenaga ahli, kontrak kerja selama 2 tahun. Berarti dia sudah ada niat untuk berada di Indonesia lebih dari 183 hari mulai 2 Maret 2020. Ya. Meskipun dia tenaga ahli, ya tapi ini tenaga ahlinya apakah sesuai dengan yang di Omnibus Law atau tidak? Nah, kita nggak tahu ya, karena itu ada ketentuan tersendiri lagi. Tapi secara umum, secara by default dia adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri, kecuali memang tenaga ahli ini adalah tenaga ahli yang tidak dikecualikan di dalam Omnibus Law. Miss Daniela Ponti, seorang pejabat konsulat jenderal Amerika di Bali, ini adalah bukan subjek pajak ya, karena dia adalah pegawai dari pejabat konsulat dari kedutaan Amerika. Ya. Gagah Sentosa, seorang WNI yang bekerja pada Kedubes Australia di Jakarta. Dia adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Meskipun dia bekerja di Kedubes, tapi dia adalah WNI. Ya, jadi dia adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Amir Mahmud, seorang TKI yang bekerja di Taiwan mulai tahun 2020 dengan kontrak kerja selama 3 tahun. Ini dia bisa menjadi subjek pajak orang pribadi luar negeri ya, karena kontrak kerjanya selama 3 tahun. Udesido Sukses, sebuah toko bangunan di Tangerang milik Haji Amir. Udesido Sukses ini dia bukan subjek pajak ya, karena dia juga bukan badan. Nah, tapi Haji Amirnya ini adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Tapi Udesido Sukses dia tidak berdiri sendiri seperti PT atau CV seperti itu, tapi dia merupakan merek usaha dari Haji Amir. Jadi Haji Amirnya adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Udesido Suksesnya adalah bukan subjek pajak. David Copperfield, seorang tulis Australia, mengajar bahasa Inggris di Bali selama 3 bulan dengan mendapatkan honor 6 juta. 3 bulan dia belum lebih dari 183 hari, maka dia masih subjek pajak orang pribadi luar negeri. Kemudian apartemen peninggalan Tuan Sunardianto belum dibagi ke ahli warisnya. Ini adalah warisan yang belum terbagi. Kemudian Mr. Donald Trump, petugas pemadam kebakaran di New York, lahir di Washington. Orang luar negeri, lahir di luar negeri, ya tentu ini adalah sebenarnya kalau ini nggak ada hubungannya ya. Kalau kita bilang subjek pajak orang pribadi luar negeri bisa jadi sih, karena kalau apabila misalnya dia datang ke Indonesia dan menerima penghasilan dari Indonesia, dia baru jadi subjek pajak orang pribadi luar negeri. Tapi selagi dia tidak mendapatkan penghasilan dari Indonesia, kita nggak bisa bilang bahwa dia adalah subjek pajak orang pribadi luar negeri. Ya, karena memang tidak diketahui di soal ini apakah dia menerima penghasilan dari Indonesia atau tidak. Tapi secara umum dia adalah subjek pajak orang pribadi luar negeri ya. Firma akuntansi Bruno dan Mars, kantor konsultan pajak di Depok. Dia adalah subjek pajak badan dalam negeri. Ada nggak badan? Badan ada ya. Tuan Mukidi menjalani kontrak kerja pada X Limited di negara A selama 5 tahun. Subjek pajak orang pribadi luar negeri. Mr. Safir, warga negara Yordania, bekerja di kedutaan besar negara Yordania di Indonesia selama 2 tahun, juga menjadi konsultan keuangan di Indonesia. Ini adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Ya, karena dia memiliki penghasilan lain di Indonesia. Tuan V menerima warisan senilai 1 triliun dari almarhum ayahnya. Tuan V adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Warisannya sudah terbagi, jadi dia bukan subjek pajak, bukan warisan lagi. Tapi Tuan V-nya adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Oke, kira-kira ini yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa terus. Bye bye.